Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman survivor semua. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat, senantiasa semangat dalam mencari pundi-pundi rupiah sebagai pejuang keluarga. Nah, pada kesempatan kali ini, pada dokumentasi kali ini, saya akan memberikan sebuah sharing. Kita berbagi cerita. Saya bagikan sebuah cerita yang dari pengalaman nyata tentang survivor UMKM di sektor makanan dan minuman, yang mana keluh kesah beliau diantaranya adalah bingung terkait harga pokok bahan atau HPP, harga pokok penjualan. Seringkali mereka melakukan kira-kira atau hanya berdasarkan nota yang dibeli. Seringkali luput, seringkali mengalami fraud, seolah-olah kelihatan murah tapi pada kenyataannya seringkali terlewat begitu saja. Yang harusnya keuntungan itu bisa terkumpul, tapi seolah-olah itu terasa lambat sekali, tidak kunjung berkumpul keuntungannya. Mungkin kalau untuk UMKM yang skala menengah ke atas, banyak yang mengingatkan, banyak yang memberikan kesadaran tentang advice pentingnya menghitung harga pokok penjualan secara rinci, secara tepat, secara akurat, sehingga ketika itu ditambahkan dengan target margin keuntungannya, ditemukan sebuah titik temu berapa harga jual yang tepat, yang dirasa masuk di sektor marketnya, yang dirasa masuk di sektor target pasarnya, sehingga bisa terjual, ketemu pelanggannya, punya pasar tersendiri, keuntungannya bisa tersisihkan, HPP produksinya tidak berkurang, malah bisa ditambah. Nah, dari kesadaran ini, eh, kami kemarin bertemu beberapa, cuman yang menarik, yang boleh diizinkan untuk sharing ini ada dua sektor. Yang pertama adalah usaha kopi keliling, sama satunya lagi usaha cilok. Nah, yang menarik kita bahas dulu yang usaha kopi keliling, karena eh, di tahun-tahun ini marak sekali pedagang es kopling ya, UMKM menengah atau mungkin kadang ada yang dari bawah, itu memulai dari eh, jualan kopi, warkop seperti itu. Nah, sebuah kesadaran dari teman-teman survivor eh, kopling ini, kopi keliling ini, mereka diskusi, eh, mereka seringkali merasa beli bahan pokok untuk memproduksi kelihatannya murah, kelihatannya sangat murah. Tetapi pada saat selesai menjual, pulang, ketika dihitung, kok segini hasilnya, muncul perasaan seperti itu. Dan seolah-olah apa salah harga, apa terlalu murah, apa bagaimana, kurangnya di mana, repetisinya harus berapa lama. Nah, seringkali teman-teman UMKM yang menengah ke bawah ini belum ada tools, belum ada partner untuk membantu menghitung. Karena ya wajar kalau mereka belum memiliki tim, karena mereka sendiri berperan sebagai purchasing, membeli bahan bakunya, kemudian mereka sendiri berperan sebagai produksi, ya kan, kemudian mereka sendiri juga berperan sebagai packaging, mereka berperan juga sebagai penjual, marketing, berperan juga sebagai servis rangkap-rangkap, kemudian berperan juga sebagai kasir, merangkap juga keuangan, menghitung keuangan, memisah laba rugi, belum lagi nanti lapor ke manajer keuangan atau istrinya. Kalau masih skala rumahan ya itu hari ini untung berapa, besok buat kulaan berapa, ngatur biaya hidup seperti apa. Nah, seringkali nggak ada toolsnya, nggak ada partnernya. Nah, eh, dari hasil diskusi itu kita coba selami bersama, dan kami temukan sebuah tools yang cukup menarik ya.
eh, kemarin kalau kemarin itu kita coba bantu dengan eh, Google Spreadsheet. Ini kita rumuskan bersama. Ini nanti template-nya bisa teman-teman eh, copy, boleh diizinkan sama beliau. Cuman yang lebih penting dari itu adalah kemarin kita menemukan suatu tools yang benar-benar membantu, yaitu namanya Webik POS. Yes, kalau POS memang seperti pada umumnya, hanya saja di sini ada kalkulator HPP cuannya. Namanya kalkulator HPP garing cuan ya. Di sini menurut kami ketika kami coba itu cukup mudah digunakan karena di sini kita langsung sambil menginputkan apa yang ada di Excel ke dalam sini ya. Ini kemarin es koplingnya itu es kopi susu gula aren, kita kopi saja langsung. Nah, seperti ini. Kemudian bahan-bahannya itu dimasukkan. Bahan-bahannya dimasukkan. Tinggal dimasukkan saja. Nah, pertama kita masukkan 3 bahan utamanya dulu ya. Di sini, nah ini menarik. Harga belinya berapa? Di sini tuh langsung dengan selain ada pembeliannya berapa kilo. Nah, ini satuannya ada kilogram, liter, mili sama pieces. Ya satuan standar lah ya. Nah, di sini satuan pembeliannya adalah pieces. Berarti 10 pieces 15.000. Resep gramasi yang dipakai adalah 2 pieces. Oke, 2 pieces. Nah, oke, ini sepertinya ngebug ya. Nah, oh ada komanya teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat harganya langsung otomatis ada ya. Dia tahu berarti per piecesnya itu adalah 1.500. Kalau satu satuan harga belinya 15.000 dapat 10, berarti satu piecesnya itu kan 1.500. Kalau resep yang dibutuhkan itu adalah 2 pieces atau 2 wadah, berarti otomatis harganya adalah 3.000. Nah, ini harga pokok ya. Harga pokok ini. Kemudian gula aren. Ini berapa nih? 30.000. Dapat satuannya 1 liter, resep yang dipakai 30. Oke. 1 liter resep yang dipakai adalah 30 mililiter. Oke. Ini langsung ya. Tuh. Langsung muncul. Kemudian susu UHT 26.000 1 liter dipakai 80 mililiter. Oke, berapa tadi? 26.000 itu dapat 1 liter dipakainya 80 mililiter. Oke. Oke, sama ya. Ini di sini sama. Kemudian ini kemarin adalah opsional. Boleh memilih salah satu, boleh dua-duanya. Nah, kira-kira kita ambil saja yang paling murah ya. Susu kental manis. Tuh, susu kental manis kita tambahkan. Kemudian harga 19.000. Satuannya gram. Satuannya gram. 542 apa ya?
Susu kental manis ini 19.000, tapi ini kalau teman-teman beli susu kental manis yang saset yang tuang yang plastik itu bukan 1 liter ya, tapi 545 gram. Harga belinya bervarian, kalau pas nggak promo itu 19.000 harga saat ini. Resep yang dipakai sekitar 20 gram. Kemudian ada es batu. Nah, kemarin pengakuan beliau-beliaunya seringkali ternyata beliau beli es batu itu tidak dihitung dan tidak ditakar, dan ini salah satu penyebab yang terlihat murah tapi ternyata ketika itu digunakan untuk menentukan harga jual, akhirnya ya jatuhnya seperti kerja bakti. Di sini ternyata bapaknya itu belinya kiloan, 1 kilogramnya itu 1.600. Ini es batu 1 kilonya itu 1.600. Resep yang dipakai sekitar 80 gram. Nah, kemudian air mineral. Nah, ternyata demi agar orang-orang yang beli esnya itu tidak batuk, beliau tidak berani menggunakan air mentah yang dipanasin, tapi beliau benar-benar pakai air mineral. Itu harganya 4.600. Ini yang tanggung ya, itu 600 mili, dipakainya sekitar 50 mili. Ini mili, sorry, 50 ya, oh iya betul. Kemudian cup. Nah, karena ini diberikan secara, anggapannya kan seringkali ini gratis cuma air, ini gratis cuman cup. Nah, ini seringkali lolos ya teman-teman, seringkali lolos. 3 di bawah ini seringkali lolos perhitungannya survivor UMKM menengah ke bawah atau skala rumahan, seringkali nggak dihitung. Atau kalau teman-teman jual nasi bungkus, seringkali bungkus nasinya tidak dihitung, seringkali kertas minyaknya tidak dihitung gitu. Itu padahal ya meskipun 20.000 dapat banyak, tapi kan ya harus masuk perhitungan. Ini jatuhnya 350. Satu pieces harganya 350. Nah, ketemu teman-teman. Sudah dari sini itu sudah kelihatan sebenarnya di akhir ini warna biru ini adalah total bahan bakunya. Itu 7.469 rupiah. Bayangkan kalau kopling skala rumahan ini, kopi pedagang kopi keliling skala rumahan ini, survivor ini harga pokoknya 7.000, tapi bahan HPP-nya 7.000, 7.400. Beliau jual di harga 8.000. Berapa persen keuntungannya? Ini tidak sampai 10%. Belum biaya produksi lain. Apakah beliau butuh listrik? Apakah beliau butuh gas? Biaya overhead lainnya kalau ada. Nah, ini bisa dimasukkan. Nah, katakanlah itu dulu, nggak pakai biaya gas dulu lah, nggak kita hitung dulu ya. Nah, kalau target marginnya itu 30%, dengan volume produksi ini adalah untuk
satu cup. Ya, sebenarnya ini kalau misal teman-teman bikinnya nggak satu cup juga bisa, tapi ini untuk diresepkan per satu cupnya beliau ya. Kalau target marginnya adalah 30%, dengan asumsi ini bisa teman-teman ubah jadi berapa. Kalau jualan cilok kan nggak mungkin satu resep itu jadi satu biji kan, itu jadi berapa biji itu bisa dihitung teman-teman. Nah kemudian ini bisa dihitung manual targetnya. Terus teman-teman punya rencana sehari target terjualnya berapa. Katakan untuk pertama, sebagai survival pertama, targetnya 30 pieces saja sehari. Itu kira-kira dapat berapa sih? Nah, di sini langsung muncul dengan harga yang disarankan. Nah, ini adalah total ya. Tapi di sebelah sini itu kita bisa melihat ini tadi adalah total biaya yang diperlukan untuk satu resep cup. HPP per unitnya jatuhnya adalah 7.400, dan harga jual yang disarankan. Nah ini nih, biar tidak kerja bakti tadi kan kita bilang bahwa kalau HPP-nya 7.400 dan bapaknya pedagangnya menjual di harga 8.000, keuntungannya kan hanya 500 rupiah ya. Kesannya kayak laris, tapi ya tipis gitu. Tipis, sedih, menangis gitu kan. Karena apa? Beliau tidak ada toolsnya untuk membantu. Nah target margin ini itu membantu teman-teman mau ngambil keuntungan berapa persen, 10%. 10% ya tetap nangis gitu loh. Ini 8.000, 10% aja loh, 8.200 gitu loh. Ini 10% ya, oke, katakanlah 10%. Terus di sini teman-teman juga menginputkan, teman-teman bisa mengestimasi sendiri, membandingkan antara harga yang disayangkan sama harga jual yang saat ini teman-teman pakai, atau teman-teman punya rencana harga jual sendiri. Katakan nih, misal kalau misal awalnya tadi bapaknya jual di harga 8.000, kita turun lagi deh, kayaknya target marginnya nggak segitu dah, 7 kayaknya tuh, 7. Nah terus kemudian target marginnya 7%. Kemudian wah ini kalau segini terus ya menangis gitu ya. Terus kalau tak naikkan misal jadi 10.000 itu pantas enggak? Pantas, sangat pantas pak, karena ini menghargai jasa jerih payahnya jenengan. Nah di sini di bagian bawah ini kesimpulannya, perbandingan antara harga yang disarankan dengan harga yang kita pilih tadi. Nah ini kelihatan total pendapatan kalau misal kita jualnya 30 cup per hari, itu total pendapatannya atau omsetnya itu adalah 240.931. Jadi kalau harga jualnya adalah 8.000 tadi, keuntungannya hanya 16.000 satu hari. Itu dengan kebutuhan kondisi saat ini, kalau masak mungkin bisa buat beli tempe 5.000, beli tahu 5.000, sisa 6.000 mungkin buat beli beras. Tapi kan ya kasihan gitu loh. Itu cukup untuk, ya mudah-mudahan cukup untuk keluarga kecil. Tapi kalau seperti itu terus, bayar listriknya bagaimana? Memang cukup untuk bertahan hidup, tapi ya itu sangat 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 berada di garis merah, kasihan. Nah sedangkan kalau jualnya di angka 10.000, 10.000, nah inilah harga perbedaannya. Kalau jualnya di 10.000, total omsetnya jelas naik jadi berapa? 300.000, dan total biaya produksinya itu 224. Ini kita bisa abaikan karena sama ya, sama-sama 30 cup, harga HPP-nya ini tinggal dikali saja. Nah kita fokus di sini, total profitnya itu udah beda, 75.000, agak sedikit lega. Katakanlah dalam satu hari itu benar-benar ngirit 20.000 katakan untuk biaya makan pagi malam, pagi sore malam, tahu tempe dan nasi.
Nah, masih ada sisa 50.000 untuk menjadi save pegangan, entah itu mungkin buat uang saku anak, mungkin buat eh, bensin, mungkin buat hal yang lain, lebih sedikit menolong, ya kan. Nah, teman-teman juga jangan ragu, boleh menaikkan target marginnya. Bapak Ibu survivor, Bapak Ibu UMKM sekalian boleh menaikkan target marginnya. Katakanlah 30% seperti tadi. Maka kalau 30%, nah ini di sini juga sudah beda. Kalau 30% harga jual yang disarankan adalah 10.000 ke atas atau 11.000. Nah, antara 10.600 sama 10.000 ini ya beda tipis lah ya. Ya beda sekian puluh ribu. Tapi kan profit per harinya lumayan gitu loh. Ini 96.000. Nah, katakan teman-teman, misal kompetitor-kompetitor raksasa itu kan harga jualnya 20.000 tuh umumnya, atau di angka 18.000. Teman-teman wis boleh 10.000 lah biar nggak ribet uang kembalian, atau katakan 12.000 atau 13.000 biar ngasih kembaliannya cukup 2 ribuan, boleh, boleh, tidak masalah. Katakan ini rencananya harga jual teman-teman atau 15.000 lah, masih normal, kopinya enak kok, rasanya strong, gula airnya real, susunya juga krim, ya kan. Katakan seperti ini, 15.000. Nah, ini berbeda hasilnya. Di sini 100.000, ya kan, atau 35%. Nah, ini udah beda pak, bu. Jadi per hari bapak ibu itu kalau mengikuti harga jualnya saja, di sini 11.000 ya, 11.500, 11.500. Katakan bapak ibu itu benar-benar berjuang, survivor 30 hari, 30 hari dengan harga 11.500, dengan 30 hari dengan harga 8.000 kemarin, bapaknya merasa tertampar. Ya kita nggak inilah ya, anggaplah ini di sini masih 10.000, kita pakai angka yang tadi. Yang tadi dengan keuntungan hanya 7%, 75.000. Di sini 12. 75.000 kalau dalam satu bulan itu kan 30 hari, sama-sama 30 hari, 16.000 30 hari dengan 75.000 selama 30 hari. Lebih bisa bernafas lega yang mana? Tentunya 75.000 kan gitu. Benar-benar terlihatlah hasilnya. Nah, kemarin eh, Bapak pedagang kopling ini tersadar banget nih dengan hasil ini. Dan ini bisa disimpan buat rekap, bisa disimpan untuk kemudian bisa dilihat di lain hari. Nah, ini yang harga jual 8.000, ini harga jual 7.000 ya. Bisa dibuka lagi. Tuh. Modalnya sekian untuk produksi sekian, harga jualnya sekian. Harga versi kamu sekian nih. Gitu. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kalau seandainya dalam 30 hari itu adalah 75.000 masukannya, maka dalam satu bulan itu 2.250.000, mendekati UMR rata-rata di Indonesia ya. Kemudian kalau seandainya Bapak Ibu menaikkan harganya di angka tadi, ketika di angka 11.000, keuntungannya kan sekitar 100.000 per hari ya. Nah, sudah kelihatan kalau dikali 30 hari itu kan sudah 3 juta, udah UMR banget itu ya, hanya dari cup gitu loh, hanya dari jualan kopi, sesederhana itu. Nah itu tadi dengan target jual cupnya kan 30 ya. Nah kalau Bapak Ibu memproduksinya itu targetnya 100, misal dibagi
Bapak Ibu nggak perlu keliling sendiri, dititipkan di toko-toko Madura, dititipkan di warung Padang, dititipkan di toko-toko pasar, di toko-toko makanan, toko-toko minuman, yaitu akan lebih membantu sih, karena Bapak Ibu nggak perlu capek-capek keliling gitu. Ya ada yang keliling sendiri, tapi kan ada yang lain yang mendatangi toko yang besar itu. Nah, kalau katakan terjualnya itu, kalau tadi 30 adalah 100.000, bagaimana kalau 10.000? 10.000 tadi itu dijual 100 cup. Satu harinya omsetnya itu sudah 1 juta. Dikali 30 hari, omsetnya 30 juta. Nah, kalau HPP-nya itu adalah tadi 7.500 kita bulatkan, ya kan? Berarti harga pokok produksinya dalam 1 bulan itu 22.500.000. Nah, keuntungan yang didapat Bapak Ibu itu berapa? Sekitar 8 juta, betul ya? Jadi omsetnya tadi adalah 30 juta dalam 1 bulan, dikurangi dengan biaya produksi 22.500.000, hasilnya adalah 7.500.000 web di atas UMR Jakarta dalam 1 bulan. Itu sudah memberikan nafas yang lega untuk pejuang survivor sekalian ya Bapak Ibu. Nah, ini ada cilok kanji sekalian yang sudah kita masukkan ya. Ada juga jasa servis komputer keliling. Ini akan kita bahas di next video. Sampai jumpa. Saya kurang enak badan ini, mohon maaf. Semoga teman-teman survivor sekalian dapat terbantu dengan adanya kalkulator HPP ini. Untuk teman-teman yang ingin mencoba kalkulator HPP ini ada versi free-nya, teman-teman bisa coba sepuasnya ya. Ini ada versi trial, ada versi pro 49.000 per bulan. Ini sangat murah sekali sih kalau dibandingkan dengan value yang kita dapat ya. Kalau premium ini teman-teman boleh jangan dulu lah, teman-teman yang survivor yang pemula. Tapi untuk teman-teman yang menengah, ini boleh dicoba. Yang sudah punya mungkin 2 cabang atau 3 cabang, boleh pakai yang ini. Tapi saya sarankan teman-teman coba dulu versi trialnya dulu, mumpung versi trialnya ini mumpung masih ada ya. Silakan klik link di bio ini. Terima kasih.